Nah, sekarang ke kesimpulan. Kebetulan saya udah merangkai beberapa kata. Udah jagonya pasti. Ya. Jadi gini, banyak orang takut untuk memulai, gitu kan. Jadi terlalu banyak pertimbangan, gitu kan. Jadi sehingga ya dia takut untuk memulai. Sepertinya kita memiliki ketakutan yang paling maksudnya seakan-akan kita tuh memiliki ketakutan yang benar-benar menakutkan. Ini hiperbola sih. Gitu. Jadi ketika kita telah mengumpulkan kata-kata di kepala kita, bahasa Inggris tuh, tiba-tiba mulut kita sudah berbicara. Itu sering kejadian, termasuk saya, gitu kan. Jadi bukan hal yang asing lah gitu. Itu lumrah gitu kan. Itu disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah pikiran kita gitu kan. Ini lebih ke mindset ya. Mengapa pikiran adalah masalahnya? Jadi pikiran kita memiliki pengaruh besar dalam kehidupan kita, dalam semua aktivitas ya. Kita dapat memutuskan apa yang akan kita lakukan, ingin lakukan, dan sebaliknya. Karena itu, jika kita menetapkan pikiran kita pada sesuatu yang ingin dilakukan, otak kita akan memberi perintah pada indera kita dan menciptakan upaya untuk melakukan sesuatu yang ingin dilakukan. Jadi maksud dari penjelasan ini adalah tentang keinginan kita sih. Keinginan kita harus kuat. Karena untuk memulai melakukan sesuatu saja bisa menjadi bagian tersulit. Jadi keinginan kita harus diperkuat. Ketika kita misalnya pengen belajar bahasa Inggris, ya kita harus benar-benar, apapun rintangannya harus benar-benar kuat. Jangan lemah gitu kan. Jadi tetap aja lakukan. Belajar dari kesalahan. Ya kesalahan bukan berarti kita sepenuhnya salah sih. Karena nanti ada beberapa orang yang bisa mengkoreksi dan kita pun bisa searching, meneliti segala macam. Kamus, Google Translate walaupun enggak, maksudnya kalau secara kalimat full kadang rancu nggak masalah. Tapi nanti kita akan nyoba berpikir sesuai konteks kalimat apa sih yang lagi pengen kita susun gitu. Nah kayak gitu sih. Ya itu kesimpulannya. Jadi ada pesan-pesan nggak buat orang-orang yang pengen belajar bahasa Inggris? Boleh. Ini sih practice make perfect sih. Nah, iya, makin Oke, tadi kamera mati, mohon maaf. Sekarang kita lanjut lagi. Kesimpulannya tadi udah. Sekarang apakah ada pesan-pesan dari Bapak Yuda ini untuk khalayak untuk improve ya? Ya. Atau apa ya? Pesan-pesan sama tips deh. Ungkapannya apa sih, kayak practice make perfect ya, kalau nggak salah. Ya, jadi kalau memang serius pengen bisa, ya nggak tahu sih. Saya juga masih belajar sebetulnya, Ya, tapi kita semua masih belajar karena masih hidup. Belajar. Ya, tipsnya adalah sering-sering belajar. Terus kalau bisa sih punya temen 2 atau 3 orang yang bisa diajak conversation gitu, untuk melatih percakapan. Masalah bener atau enggak, grammatical atau enggak, ya bodo amat lah, namanya juga masih belajar. Kalau ada kesalahan sama-sama dikoreksi gitu. Terus kalau misalnya tips untuk, karena saya nggak ikut les tuh, jadi otodidak. Cool. Yang ikut les ya lebih bagus, nanti ada sertifikasi segala macam. Tapi untuk yang nggak mau ikut les itu jangan berkecil hati, karena media pembelajaran banyak. Untuk listening kita bisa, misalnya ada artis favorit kita siapa, terus kita cek nonton yang bagian dimana dia lagi di interview. Kita pakai headset dan dengerin dia ngomong apa ya, kita sedapatnya aja gitu. Itu latihan untuk listening. Terus kalau untuk bicara ya itu harus ada partner sih. Kayak gitu aja. Terus nggak usah pedulin lah kalau ada orang-orang yang nyinyir gitu. Ya kenapa, itu namanya menghambat proses belajar kita ya, sih. menghambat. Intinya ya mencoba untuk berusaha cuek terhadap sesuatu yang nggak bikin kita maju. Jadi ya selamat belajar. Punya skill banyak kan enak ya sebetulnya. Ya gitu. Kalau orang Sunda mah bilang, ya ilmu mah mau berat dibawa, dalam artian makin banyak skill, makin banyak ilmu gitu, itu nggak malah semakin memberatkan hidup, justru sebaliknya. Lebih bisa mempermudah hidup kita gitu. Oh, ada tukang dodongkal beli pada meser. Mungkin dipegat ku abdi.
Gimana nggak bisa disalahin sih, maksudnya orang jualan. Nggak apa-apa, mencari nafkah daripada nyopet. Ya udah itu mungkin tips dari saya sih. Kalau dari saya sama sih, cuma yang paling penting sih kita mencoba melakukan pendekatan apa yang kita suka dulu. Misalkan iya. kita suka musik, ya udah musik asing tuh gitu kan, apa yang kita dengarkan, apa yang kita sukai, coba untuk mencari terjemahannya gitu kan. Atau misalkan film lebih bagus ada Benar. yang ada subtitlenya ya, jadi biar kita bisa sama-sama belajar. Kalaupun misalkan ada perbedaan terjemahan subtitle dengan yang misalkan di kamus atau di referensi lain, ya pasti nggak jauh-jauh amat lah gitu kan. Terkecuali kayak misalkan bahasa kasar men, kayaknya tuh subtitle lebih diperhalus ya, Iya, karena pastilah. emang menjaga ya mungkin apa ya, kesopanan ketika kayak gitu sih gitu ya. Intinya kayak gitu. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Like, komen, dan yang penting adalah Subscribe. siapa channelnya? Apa channelnya? Di kakak Yo, channel. Dekakang doang sih. Oh, di kakak. Gitu. Oke ya, terima kasih. Saya Dekakang pamit dan Yonda. hatur nuhun dan stay cool.